Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Ya, saya berharap semua dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam Lentera Anugerah GKI Sumut Klasis Medan 1 bersama saya Marius Pratama Simbolon. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita satukan diri, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan, rahmat, dan cinta-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami umat dan jemaat-Mu. Kami bersyukur untuk cinta-Mu itu ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pemikiran kami, supaya kami dapat mengerti maksud daripada firman-Mu dan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Pakailah pemikiran dan mulut hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan pesan-Mu kepada umat. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka bersama Alkitab kita yang terambil dalam Injil Lukas 10, ayatnya yang ke-37, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian sabda Tuhan. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian pembacaan Alkitab kita. Dan yang menjadi tema di dalam perenungan kita pada pagi hari ini adalah melampaui sekat dunia. Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menjalani kehidupan, sadar ataupun tidak sadar, pasti kita pernah membangun sebuah sekat, membangun sebuah tembok pemisah. Untuk apa tembok ataupun sekat ini Bapak Ibu Saudara? Ya, itu bisa kita lakukan melalui tindakan ataupun perilaku, bahkan pola pikir kita menganggap manusia yang layak ataupun yang tidak layak untuk kita berikan kasih atau kita jumpai dan menyatakan pembicaraan-pembicaraan. Sadar atau tidak sadar, pasti kita pernah melakukannya. Nah, di dalam bacaan kita, di dalam Lukas 10 ayat 37 ini sebenarnya merupakan akhir dari percakapan Yesus kepada para murid yang mengajarkan tentang kisah seorang Samaria yang murah hati. Jadi kisahnya adalah ada seorang yang telah dirampok dan dicuri, dan ia tergeletak, terjatuh. Lalu ada seorang imam yang lewat dari jalan itu dan ia melihat orang yang tergeletak tadi, tetapi dibiarkannya. Lalu datang seorang Lewi, seorang agamawi, karena pada masa itu orang-orang Lewi adalah orang-orang yang bekerja di bait Allah lewat, dan ia pun juga menghindari. Tetapi ketika lewat seorang Samaria, ia menolong, mengangkatnya, dan membawa dia ke dalam tempat pengobatan dan membiayai seluruh pengobatan itu. Dari sini kita melihat bahwasannya Yesus mencoba mentransformasi sebuah budaya tentang budaya orang Yahudi yang pada saat itu menganggap orang-orang di luar dari suku mereka itu merupakan orang yang tidak layak untuk dijumpai, orang yang tidak layak untuk dikasih, bahkan dilihat pun saja pun, dilirik mata saja pun tidak layak. Tetapi Yesus mencoba mentransformasikannya ini kepada kita, bahwasannya orang Samaria pun mau menolong orang Yahudi, bukan sebangsanya, bukan sesukunya loh, tapi ia mau mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Dan apa yang bisa kita ambil di dalam peristiwa ini Bapak Ibu Saudara? Nah, di dalam saya merenungkan ataupun melihat tingkah laku pola pikir manusia yang ada di sekitar saya, melihat terkadang antara sadar dan tidak sadar ia melakukan sekat, membuat sekat. Ia membuat standar orang-orang yang akan ditolongnya, standar orang-orang yang akan dijumpainya, standar keluarga-keluarga mana yang akan
ia jumpai ataupun ia kunjungi. Nah, secara tidak sadar ketika kita membuat pola pikir yang seperti itu, ini membangun sebuah sekat. Jika diperhadapkan dengan pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Apakah sesamaku manusia adalah orang yang sesuku denganku? Apakah sesamaku manusia adalah orang-orang yang derajat ekonominya setara denganku ataupun yang di atasku? Apakah sesamaku manusia adalah orang-orang yang rumahnya gedongan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sesama kita manusia adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Sesama kita manusia adalah orang yang perlu kita tolong. Sesama aku manusia adalah orang-orang yang di dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita bercengkerama, bersekutu, membangun kasih yang mesra. Tanpa ada perbedaan, tanpa ada sekat, tanpa ada tembok yang memisahkan. Oleh sebab itu, mari kita teladani orang Samaria yang diceritakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya kalau ia mau, ia bisa saja juga melewati orang yang sakit tergeletak tadi. Tetapi ia tidak melakukan demikian. Ia menolong, ia menghapus sekat, ia melampaui batas, ia melampaui sekat tembok itu dan menolong. Kepada kita, Bapak Ibu Saudara, mulailah kita belajar untuk saling mengasihi, saling menghargai, tidak membuat perbedaan, tidak membuat standar orang yang harus kita jumpa itu bagaimana, seperti apa rupanya, bagaimana keadaan ekonominya dan lain sebagainya. Apapun keadaannya, kunjungilah, datangilah, doakanlah, karena beliau juga sama seperti kita, sesama manusia di hadapan Allah itu sama. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan mana yang lebih kaya, mana kaum rohaniawan, mana kaum miskin, mana kaum disabilitas ataupun kaum cacat. Tidak ada Tuhan membeda-bedakan. Tetapi Tuhan nyatakan dan memberikan tugas kepada kita adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Untuk itu kita harus melampaui sekat duniawi. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk melampaui sekat-sekat duniawi di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mendengar, kami akan melaksanakan aktivitas kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kiranya Tuhan menolong dan menyertai. Terimalah doa ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.